Tapi ternyata syutingnya terlambat. Bahkan aku juga harus ganti rugi 1,5 juta karena properti syutingnya rusak. Astaga, Mas. Itu karena aku gak sengaja. Dan bukan cuma itu masalahnya. Karena kekurangan orang di pos, akhirnya tim aku harus jalanin tugas tanpa aku. Konsentrasi mereka terpecah dan akhirnya Yudo harus dibawa ke rumah sakit karena terpatuk anak ular kobra. Ini semua karena aku bohong, Ri. Tunggu aja ya. Kita tunggu di kafetaria mau? Oke, boleh. Udah, sambil Aku beli. mau beli jus. Beli jus. Oke, let's go. Let's go, let's go. Biar seger ya. Iya. Makasih. Ma, Rin, maaf ya tadi agak lama. Gimana hasil pemeriksaannya? Alhamdulillah, baby bun aman. Cuman tadi katanya dokter, Arini terlalu stres. Jadi diminta untuk bisa mengelola stresnya. Mama minta tolong sama kamu ya. Kamu jagain Arini, bantu supaya jangan banyak pikiran ya. Iya, Ma. Tadi ada masalah apa, Mas, di damkar? Kamu kayak mendadak gitu harus ke sana. Enggak kok, enggak ada apa-apa. Pak Aris cuma ngasih briefing aja. Mas Lingga bisa tiba-tiba dipanggil waktu lagi antar aku ke rumah sakit. Pasti masalahnya cukup serius. Tapi aku rasa Mas Lingga sengaja sembunyiin masalahnya supaya aku nggak khawatir. Nanti deh aku tanya Mas Lingga di rumah. Juga ya. Pusing ya? Tuh datang tuh. Aduh. Sini. Makin sini. Duduk. Kamu capek ya? Iya tante, aku capek tapi aku seneng sih main di sini. Kasih ya tante. Sama-sama sayang. Wah, aku lapar. Aku juga haus. Aku mau donat sama susu. Terus gue beliin gitu. Ya udah beliin aja Pak, kasihan anaknya lapar. Iya deh. Ya udah. Oh beliin ya. Elvira titip Langit dulu ya. Kalau nakal di jewer aja ya. Aman. Orang gak nakal deh, nambah-nambahin. Bener ya kamu jangan nakal ya. Bye-bye ya sama Tante Elvira ya. Janji ya. Ah. Dibeliin nih makanannya nih. Susu sama donat kan? Sakit. Langit. Ngomong-ngomong, mama kamu kemana ya? Aku nggak tahu tante. Katanya mama mau keluar negeri sih. Oh, keluar negeri. Tapi Langit deket banget ya sama mamanya Langit. Sayang banget ya sama mama ya. Iya. Soalnya aku cuma sama mama aja. Terus, kenapa Langit dititipin ke Papa Emil? Mama bilang Papa Emil doang yang bisa jagain aku. Gitu ya. Tapi Langit baru ketemu sama Papa Emil sekarang-sekarang. Iya, soalnya Mama pernah bilang kalau papa aku tuh nggak ada. Tapi sekarang Mam bilang papa itu ada, yaitu Papa Emil. Kalau mamanya Langit di luar negeri, tapi kenapa tadi Langit bilang dia lihat mamanya ya? Apa sebenarnya mama Langit bohong? Dia nggak keluar negeri. Dia ada di sini ngawasin Emil sama Langit. Tapi kenapa dia ngelakuin itu? Ya. Yaudah, gini deh. Mama mau ke dapur bikin makan malam buat kalian. Kamu anterin Arini supaya istirahat. Jangan lupa ini obat ya. Nanti begitu udah siap makan malamnya, Mama panggil ya. Makasih ya, Ma. Istirahat ya, Rin. Bantu pas. Makasih, Mas.
Ya udah, kamu istirahat ya. Mas, Kenapa? Kamu udah ambil minum? Aku ambilin. Terus kamu apa? aku mau kamu jujur. Jujur, soal apa? Tadi waktu kamu dipanggil sama Pak Haris, aku yakin itu pasti ada sesuatu yang serius kan, itu bukan cuma sekedar briefing. Ya tolong kamu cerita sama aku sebenarnya ada apa sih? Enggak kok. Bukan sesuatu yang penting. Udah gak usah kamu pikirin ya. Enggak. Kamu, Mas, gini. Aku mau kamu tetap cerita sama aku karena aku jadi kepikiran, aku nggak tenang. Dan ini bikin aku stres, jadi tolong kamu cerita sama aku ya ada apa. maaf ya Rin. Aku udah bikin kesalahan. Kesalahan apa? Aku ngambil kerjaan jadi stuntman di jam kerja damkar. Aku juga bohong sama Komandan Haris. Aku bilang aku harus nganterin kamu ke rumah sakit karena perut kamu kram. Ini kapan? Semalam. Gimana kabarnya? Sehat Mbak Arini? Sehat, Pak. Iya. Kok cuma berdua? Lingganya nggak ikut Mas Lingga? Mas Lingga bukannya lagi jaga ya di pos damkar? Soalnya tadi pas kami berangkat dari rumah, Mas Lingga belum pulang sih. Mungkin sekarang lagi di jalan. Iya. Oh gitu ya. Berarti tadi malam belum ketemu sama Mas Lingga? Nggak, belum lah, Pak. Kan masih kerja. Pantesan tadi pagi Pak Haris tanya keadaan aku. Pasti dia berpikir kalau aku sedang sakit. Aku bohong sama Pak Haris, makanya Pak Haris izinin. Awalnya aku pikir kerjaannya bakal makan waktu 3 jam. Tapi ternyata syutingnya terlambat. Bahkan aku juga harus ganti rugi 1,5 juta karena properti syutingnya rusak. Astaga, Mas. Itu karena aku harus ngajarin. Dan bukan cuma itu masalahnya. Karena kekurangan orang di pos, akhirnya tim aku harus jalanin tugas tanpa aku. Konsentrasi mereka terpecah dan akhirnya Yudo harus dibawa ke rumah sakit karena terpatuk anak ular kobra. Ini semua karena aku bohong, Ri. Pekerjaan aku jadi gak berkah, bahkan aku harus ganti rugi 1,5 juta. Tim aku juga mungkin sekarang kecewa sama aku. Karena aku gak ada di sana bersama mereka. Sampai akhirnya Yudo harus masuk rumah sakit. Tapi yang paling menyakitkan buat aku, kamu jadi harus beneran masuk ke rumah sakit. Aku bener-bener nyesel Rin, udah bohong. Nggak perlu aku bicara apa-apa lagi. Mas Lingga nggak butuh nasihat aku. Apalagi omelan aku. Pelukanku ini adalah tanda kalau aku mengerti dan gak menghakimi kamu, Mas. Mas, kita jual mobil aku ya? Kenapa dijual? Ya biar kamu nggak terlalu berat buat cari uang, Mas.
Dengan mobilnya dijual, itu bisa jadi uang tambahan buat biaya persalinan baby bun nanti. Enggak usah. Mobil itu kan kamu perlu juga. Kamu kan masih kerja, kamu harus bawa barang juga. Lagi pula, di kehamilan kamu ini kan kamu harus bolak-balik konsultasi ke dokter. Kamu butuh mobil itu, jadi jangan jual ya. Ya tapi kalau kita butuh dana darurat gimana? Rin, itu urusan aku sebagai kepala keluarga. Aku cuma minta kamu doain aku ya. Semoga aku dapat rezeki yang berkah dan lancar. Jadi aku bisa memenuhi kebutuhan kamu dan baby pun. Oke, amin. Aku doain ya. Makasih, Sih. Astagfirullah. Hasan. Aduh, udah jam berapa sih? Waduh, udah mau siang. Dari lab ya. Oke. Selamat pagi, Pak Emilio Pratama Gunawan. Kami dari Laboratorium Grandia Indonesia hendak menginformasikan bahwa hasil tes DNA Bapak sudah bisa diambil hari ini. Harap Bapak mengambil hasilnya langsung di tempat kami, karena hasil pemeriksaan ini bersifat pribadi dan konfidensial. Terima kasih. Akhirnya keluar juga hasilnya. Gue harus segera ke sana sekarang. Oke. Langit bangun. Weh, bangun udah mau siang nih, weh. Weh, bangun weh. Udah tidur gayanya begini, susah banget dibangunin juga. Udah deh, gue mandi dulu deh, ntar baru bangunin lagi. Mumpung hari ini libur tugas, coba aku temui Bowo dan yang lainnya. Aku harus minta maaf dan jelaskan soal kemarin. Bowo, lu di mana? Kebetulan, aku rumah Yudo aja deh, biar bisa ketemu sama mereka bertiga. Mas, kamu mau kemana kok rapi banget? Bukannya kamu libur ya? Iya Ren, aku libur. Aku mau ketemu sama Ari, Bowo sama Yudo. Aku mau minta maaf sama mereka sekalian ngejelasin kenapa kemarin aku mangkir dari kerja. Semoga mereka ngerti ya sama kondisi kamu. Amin. Tapi kamu gak apa-apa kan? Aku tinggal di rumah. Aku gak lama kok, aku janji nanti siang aku pulang. Nggak apa-apa, kan ada mama yang nemenin aku di sini. Yaudah, kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati mas. Ya ampun, baru aja mau buka HP notifikasinya banyak banget. Ini pasti banyak banget yang masih ngehujat. Udah tenang. Tenang, jangan stres. Mereka berhak untuk berkomentar. Bukan berarti kamu harus dengerin. Udah tenang, nggak boleh stres. Sip. Seenggaknya sekarang gue udah komen di Lambe Mambra.
Seenggaknya kan sekarang orang tahu kalau Arin tuh profesional. Dan gak mungkin tuh dia bikin kesalahan fatal kayak kemarin. Slim banget sih komen-komennya. Emosi sendiri gue jadinya. Oh. Ya ampun, Angel yang komen. Sumpah dia satu-satunya yang support aku di sini. Aku harus bilang makasih sama dia. Arin nelfon. Hai Rin, gimana kabar lo? Rin jangan stres-stres ya, gue khawatir nih sama kandungan lo. Lo baik-baik aja kan? Gue baru baca komen lo di Imagegram. Makasih ya lo udah ngebelain gue, Angel. Sumpah lo selalu ada lo di saat gue susah. Iya sama-sama. Lagian gue tuh kesel banget tau gak sih baca komen-komenannya. Ada nyinyir-nyinyir banget. Tahu apa mereka soal lo? Makanya gue kesel banget, langsung aja tuh gue komen. Thank you, Angel. Loh Rin? Kok lo malah nangis sih? Rin jangan nangis dong. Kasian tau gak sih baby bun kalau stres dan nangis terus kayak gini. Udah pokoknya apapun yang terjadi gue bakal selalu ada buat lo. Ya abis, sumpah gue tuh beruntung banget tau gak sih punya sahabat kayak lo. Iya dong, Angel gitu loh. Oh ya, gue sampai lupa nanya sama lo saking gue kepikiran sama masalah gue sendiri. Gimana? Lo masih di rumah sakit? Gue kesana ya, ada yang belum gue ceritain soalnya sama lo. Sebenarnya gue tuh udah dari kemarin di rumah. Udah boleh rawat jalan tapi gue belum ngabarin lo. Oh lo udah boleh pulang? Terus gimana kondisi lo sekarang? Ya alhamdulillah udah jauh lebih baik. Sekarang gue tinggal rawat jalan aja. Oh syukurlah kalau gitu. Jal, gue minta maaf ya, gue selama ini gak bisa terus-terusan jagain lo di rumah sakit. Ngapain lo minta maaf, Rin? Ya kan gak mungkin juga lo 24 jam ngejagain gue di rumah sakit. Gue juga gak mau kali. Kalau ada lo, gue gak bisa mesra-mesraan dong sama pacar gue. Modus lo ya? Iyalah. Ya udah kalau gitu gue ke kosan lo aja ya. Lo mau dibawain apa? Oke, gue mau dibawain kopi aja. Sama cemilan kalau boleh. Ya udah, oke, ntar gue bawain. Oke, see you. Bye, see you bestie. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini anak ya. Udah rapi-rapi, udah siap kayak gini masih bobo aja, ini gaya apa lagi ini ya? Hei! Angin! Bangun dong! Masih ngantuk, Pak. Ini Om mau pergi sekarang, kamu mau ditinggal ah? Papa main tinggal-tinggal aja. Ya udah deh, aku mandi. Ayo cepat! Om hitung ya, 3, 2. Ya gerak dong. Cepat lah, 3, 2, berapa? 1. 1, udah cepat. Punya anak repot banget ya. Ini ibunya gimana sih? Nggak bertanggung jawab banget, main titip-titip aja. Lihat aja, kalau nanti hasil tes DNA ternyata bukan anak aku taruh nih di panti asuhan, biarin aja di sana. Permisi, Bu. Oh, iya. Ada yang bisa dibantu? Kami ingin daftar potri, Bu. Oh, daftar pottery. Siapa yang mau daftar? Kita bertiga, Bu. Alhamdulillah, ada 3 orang yang langsung datang dan daftar. Kalau saya boleh tahu, kalian tahu kelas pottery saya dari siapa? Dari teman kita, Bu, namanya Tamara. Tamara? Iya, Bu. Dia promoin tempat pottery ini di grup chat kita. Terus kita penasaran, makanya kita mau daftar. Tamara? Ini Tamara bukannya temennya Arini? Aduh, baik sekali sih dia. Nanti aku minta nomor HP-nya ke Arini deh. Mau ucapin terima kasih. Ya, saya Pertiwi. Saya Felisa. Saya Ririn. Ririn? Ini? Saya Kinan. Kinan. Oke, jadi Felicia, Ririn dan juga Kinan. Welcome. Selamat bergabung di kelas pottery saya.